Dan pemirsa, itulah rangkaian dari sabuk juara dunia akan diperebutkan oleh kedua petinju. Dan selengkapnya pertandingan antara Chris John dan Derek Gainer akan kita saksikan tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Bung Samsul dan Bung Gian, kita saatnya sekarang akan menyaksikan pertarungan perebutan gelar juara dunia Chris John dan Derek Gainer. Mungkin Bung Samsul Anda bisa memberikan gambaran mengenai Chris John dan Derek Gainer, terutama persiapan mereka yang terakhir. Ya, Chris John kita ketahui dia berlatih sekarang di tangan pelatih dari Australia dan persiapannya 3 bulan terakhir betul-betul sudah dilakukannya dengan baik. Dan kalau kita bandingkan bagaimana kedua petinju secara fisik, bahwa Derek Gainer lebih jangkung sekitar 5 cm dan bergaya kidal, dan jangkauan tentunya dimiliki oleh Derek Gainer lebih baik. Demikian juga dengan langkah Gainer bagus sekali, sehingga Derek Gainer lebih banyak nantinya akan memanfaatkan jangkauan pukulannya yang lebih panjang. Sebaliknya Chris John yang terbiasa untuk menunggu diserang kemudian melepaskan pukulan balasan, kali ini dia harus merubah taktiknya agar bisa mendapatkan ruang pukul yang cukup baik. Dan terakhir pada penimbangan kemarin, bahwa Derek Gainer mengalami kelebihan berat badan sebanyak sekitar 1,6 kg dan harus diturunkannya dalam tempo 2 jam. Walaupun berhasil, tetapi ini akan berdampak negatif nanti terhadap kebugaran tubuhnya, terutama pada paruh kedua pertandingan mereka. Ya, kemudian ada yang ingin Anda tambahkan dengan tentu saja dengan usia yang masih 23 tahun dibanding ada 9 tahun perbedaan mereka, ini yang harus dimanfaatkan. Artinya dari sisi stamina dan power yang harus dimanfaatkan oleh Chris John, apalagi dia ada seorang juara bertahan. Ya, pertandingan ini sudah dimulai. Chris John mengenakan celana berwarna putih bergaris merah, sementara lawannya Derek Gainer peringkat 3 WBA bercelana hijau dengan kombinasi kuning. Ya, jelas sekali perubahan dari permainan Chris John. Iya, Bung Samsul? Chris John mendatangi lawan dan menjulurkan tangan kanannya. Satu counter street kiri yang telak membuat Chris John terjatuh. Dan bagaimanapun ini akan mengurangi 1 angka dari angka yang akan diraih oleh Chris John pada ronde ini. Apa yang terjadi? Iya, terlalu masuk, kemudian 1 counter street kanan kiri dari Derek Gainer begitu telak mengenanya. Akibatnya seperti apa? Saya lihat tadi di samping dia ada memang mendapatkan pukulan, tapi juga kuda-kudanya yang tidak siap. Artinya dia berada di tengah ring tadi, kaki kanannya di sebelah kanan agak ke belakang, tapi dia kuda-kudanya tidak cukup kuat untuk menahan sebuah pukulan dari Gainer. Terus mengurung lawan. Terpleset. Bukan akibat pukulan. Demikian pula wasit dari Inggris secara moral, paling tidak secara moral, bahwa dia sudah 1-1 kondisi. Artinya dua-duanya sampai berlutut dua-duanya. Buat Chris John tentu ini sebuah kesempatan yang bagus untuk mengangkat moralnya kembali. Sudah fight keduanya sejak ronde pertama ini, Chris John dan Derek Gainer. Chris John terus mengurung lawan. Cepat hook kiri Derek Gainer, tetapi dengan cepat pula Chris John kita lihat tadi menghindarkannya. Kita lihat bagaimana Derek apabila bertarung jarak dekat dia merangkul lawan. Saya lihat Bung Samsul, adanya perubahan yang cukup drastis dari Chris John. Ini memang penuh risiko. Sebuah gempuran yang luar biasa dari Chris John. Hanya saja Derek Gainer demikian pengalaman yang sangat tinggi, dia agak sulit dikenakan menjadi sasaran dari Chris John. Ya, berubah menjadi penggempur, dan memang hal seperti ini adalah salah satu jalan terbaik bagi Chris John untuk bisa memukul lawan yang memiliki daya jangkau pukulan lebih panjang. Beruntung dari pukulan Chris John, terjatuh bukan akibat pukulan Derek Gainer. Salah membanting dari Chris John.
Ya, ronde pertama sudah dilakukan tadi, sekarang ronde kedua yang kita saksikan. Christian langsung menekan. Iya, menggempur, kita lihat posisi Christian. Membangun pertahanannya Derek Gainer. Ini sebuah perbedaan yang nyata sekali pada Mencolok Christian sekali. Apakah harus demikian tampil Salah Christian? satu jalan terbaik harus begini. Kalau dia bertarung di renggang, sudah pasti pukulannya jarak yang sampai. Jadi harus merapatkan jarak agar pukulannya yang lebih pendek bisa mengenai dari jarak yang harmonis bagi dirinya. Apa yang Anda lihat sekarang Dan saya kemudian? lihat juga Bung, bahwa Christian kali ini lebih full power, lebih memiliki tenaga. Paling tidak di ronde kedua ini sudah menunjukkan berkali-kali ada dia menyerang, tidak memberikan kesempatan kepada Derek Gainer untuk melakukan counter. Ya, kembali tekanan berlanjut dari Christian ke arah rusuk kiri dan kanan. Satu strik kanan Christian. Sesuai dengan janjinya Bung Samsul, bahwa dia kelihatannya memang mengarah pada bagian pinggang dari Gainer, dianggap sebagai kelemahan dari mantan juara Iya. ini Bung. Oh, tekanan terus dilakukan Christian. Bagaimana reaksi dari Gainer, Bung Samsul? Gainer mencoba dengan pukulan kirinya dan uppercut kanan, tetapi dua pukulan Christian tadi berhasil memasuki. Dua pukulan lagi, Christian. bantu dari Christian. Soal kelebihan berat badan pada stamina dari Derek Gainer, apa Iya, yang memang masih belum terlihat? tidak secara jelas, tetapi yang kita lihat adalah Derek Gainer yang tidak tampil atau belum tampil dengan kekuatan yang pernah dia miliki. Agak sulit ya, saya rasa sulit ya Bung Samsul, karena dia di samping dari kelebihan berat badan yang Yeah. harus diturunkan dalam tempo 2 jam, dia juga dipaksa untuk tidak bisa melakukan sisa-sisa kemampuannya kali ini, karena kelihatannya memang Christian lebih mengarah pada mengganggu pernapasan dari Derek Gainer. Dia memaksa bertarung jarak dekat dan kelihatannya Christian sudah amat siap dengan strategi ini. Ya. Terus Christian membombardir lawan dengan tekanan-tekanan yang dilakukannya sepanjang ronde kedua ini. Kita harapkan saja Christian tidak sampai kecolongan dengan strike kiri dari Derek Gainer yang memang cepat sekali. Kita Ya, lihat dua kali cepat, seperti dua dilontarkan Bung. Apakah Christian? Kedua bertinju dengan sarung tinju yang baru, merek Winning yang buatan Jepang. Masih terus menekan Christian dan bertahan posisi dari Derek Gainer. Oh, karena rusuk pula. Pukulan dari Derek Gainer. Keras beruntun sekarang Gainer. Pukulan telah Christian. Persis di ronde terakhir. Ya pemirsa, kita saksikan sekarang ronde ketiga Christian dan Derek Gainer dalam Jarum Super World Boxing. Masih konsisten sekali Christian melontarkan pukulan kombinasi yang luar biasa, tapi tampaknya memang belum kelihatan sangat mengenai sasaran secara telak. Iya, sesekali rusuk dari Derek Gainer juga menerima pukulan Christian. Apa yang dilakukan Christian tentu menuntut stamina yang prima. Betul sekali, karena memerlukan tenaga yang besar. Dengan kata lain, membelanjakan tenaga dari sekian tenaga yang dimilikinya. Di satu hook kiri dari Derek Gainer, tapi secara umum Derek Gainer memang betul-betul terkurung. Seperti saya sebutkan tadi di awal-awal ronde Bung ya, bahwa dia juga dengan usia beda 9 tahun, diharapkan memang betul-betul Christian memanfaatkan dengan segala kelebihan tenaganya. Dan ini nanti dampaknya adalah pada paruh kedua. Kalau paruh pertama itu belum terlihat sekali, karena memang belum banyak tenaga yang dipakai oleh Derek Gainer. Kita lihat hook kiri kanan dari Derek. Ya, dia memang sekali-sekali dia melontarkan, tapi kelihatannya memang keras sekali ya kombinasi pukulan-pukulan silangnya. Christian tetap membayang-bayangi. Beruntun Christian. Pukulan keras Christian. Sementara itu apa yang harus diwaspadai dari seorang Gainer, Bung Samsul? Ya, terutama di usia seperti kepala tiga yang dimilikinya adalah
tenaga tentunya. Sehingga kita lihat dia menghemat tenaga untuk bisa bertarung sepanjang 12 ronde. Dan serangan-serangan beruntun dari Chris John umumnya tenaganya atau maksud saya bobotnya tidak begitu berat. Pukulan Chris John hanya bisa memukul jatuh lawannya dengan sistem akumulasi. Setelah lawan menerima pukulan yang cukup banyak dan beberapa pukulan terakhir tentunya bisa memukul jatuh. Tapi kalau pukulan langsung itu jarang sekali dilakukan oleh Chris John. Ya. Ya, dalam catatannya Derek Gainer dengan 24 kali kemenangan KO ini sangat bisa menjadi salah satu catatan buat Chris John supaya tetap di samping dia melakukan serangan yang keras sekali, tapi dia juga harus memperhatikan pertahanannya. Iya. Kiri Chris John tadi sempat masuk ke rusuk kanan Derek. Cepat sekali balasan Chris John dan juga balasan dari Gainer. Ini betul-betul super fight kali ini. Mereka menunjukkan dua juara dunia saling bertarung. Kita saksikan pada malam hari ini. Ya pemirsa, dalam Jarum Super World Boxing kita saksikan serang ronde keempat Chris John dan Derek Gainer. Kembali posisi menyerang dilakukan oleh Chris John. Sementara di sisi lain Gainer juga menghemat tenaganya. Betul. Muyan. Tahan sambil menghemat tenaga. Tampaknya Gainer lebih mencoba untuk efisien, tidak terlalu royal dalam melontarkan pukulan-pukulannya, tapi dengan penuh bobot. Jadi kita lihat seperti sebuah hook kanan tadi dengan cukup keras, dan kelihatannya dia udah sangat siap betul untuk mempertahankan diri, Bung Samsul. Counter kiri 2 kali dari Derek. Iya, 3 kali. Counter Derek Gainer yang cepat. Sama-sama keduanya melepaskan hook. Sangat ketat sekali pertarungan kali ini. Dua-duanya agak sulit kita menghitung angkanya, Bung Samsul, karena kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan inisiatif serangan betul-betul diambil dari sejak ronde pertama oleh Chris John. Agak berbeda saya lihat prinsipnya, Bung, di mana seorang juara bertahan malah melakukan inisiatif serangan lebih dulu. Ya. Cerdik sekali kelihatan Derek Gainer. Ya. Dia menunggu pukulan kanan dari Chris John terlontar untuk dihindarkan, kemudian dibalas. Dia menunggu Gainer. Saya pikir dengan sangat sabar, dia tidak mau gegabah untuk melakukan serangan, dan sekali-sekali hanya sekali-kali sebuah serbuan balik dari Gainer. Tampaknya masih terus strategi yang diterapkan oleh Chris John untuk lebih dulu menyerang di sudut biru, di sudutnya Gainer. Ya, sudah cukup lama tidak beranjak dari titik ini. Betul. Dan ini disengajanya oleh Derek Gainer. Supaya efektif dan efisien gerakannya. Di sisi lain, dia juga menguras tenaga dari Chris John. Iya. Nah, maksud saya bagaimana misalnya sekali-sekali Chris John justru yang memanggil dia supaya main di tengah ring, Bung Samsul. Sampai saat ini belum terlihat dari diri Chris John, karena dia ingin mencoba menguras tenaga lawan. Tapi lawan juga cerdik, tidak mau gegabah untuk melakukan balasan atau terpancing untuk menyerang dan menekan. Sepuluh detik lagi akan usai ronde keempat. Kiri keras dari Gainer. 4 pukulan kiri Gainer. Pemirsa, Bung Yan dan Bung Samsul masih menegangkan pertarungan Chris John dan Derek Gainer ini. Betul, karena sampai ronde kelima sekarang. Ya, karena segala sesuatu bisa saja terjadi. Dan Derek Gainer belum bertarung sepenuh apa yang dia miliki sebagai seorang petinju, terutama dari segi serangan. Dia masih lebih banyak menanti
atau memang strategi dari awal Bung Samsul. Dia mengetahui betul bahwa stamina dia tidak prima karena overweight dari kemarin itu, sehingga dia lebih menerapkan strategi menunggu kemudian baru melakukan serangan balik. Ya, itulah, dan menghemat tenaga tentunya strategi ini, dan itu benar adanya kalau kita lihat sekarang ini gaya permainan dari Derek Gainer. Ya, saya agak heran Bung Samsul ketika dia tidak memanggil atau mengajak main di ring tengah, tapi lebih ke pojok. Nah, ini kita menyaksikan dia sudah mulai di tengah, tapi mundur lagi untuk mengambil kesempatan di bantuan dari ring, seperti apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali ketika masih jayanya. Iya, ya kita lihat adalah bagaimana Derek mengundang lawan untuk memukulnya, dan dalam waktu bersamaan juga menguras tenaga, sementara memanfaatkan tali ring belum kelihatan, dan ini tidak begitu kelihatan untuk kelas-kelas dulu, tapi kelas berat ini ada terlihat dampaknya. Satu uppercut kanan dari Chris John terlalu rendah. Terlalu rendah dari pukulan Chris John, dinilai oleh wasit John Coyle dari Inggris. Kembali beruntun pukulan Chris John. Namun pertahanan dari Gainer sendiri bagaimana? Iya, masih rapi sekali. Selain gaya kidalnya, tentunya maksudnya menjadikan sudut pukul dari Chris John sulit untuk menembusnya. Pukul rangkul, taktik yang dilakukan oleh Derek. Ya, satu counter straight kiri dari Derek Gainer. Ya, sekarang mencoba untuk mengambil inisiatif menyerang tadi. Ya, inilah gaya asli dari Derek. Iya. Ya, sudah berani pada ronde ini Bung Samsul, artinya ia sudah punya perhitungan lain. Bung Yan. Tapi begitu bertarung di tengah ring, saya lihat Bung kurang tidak memiliki peluang yang lebih besar dari Chris John, sehingga kelihatannya lebih berinisiatif menunggu ketimbang dia melakukan serangan lebih dulu. Terlalu rendah, tapi tidak dilihat oleh wasit tadi. Ya pemirsa, kita akan saksikan lanjutan pertarungan mereka, Chris John dan Derek Gainer dalam Jarum Super World Boxing. Masih sama saya lihat Bung, tapi posisinya yang sekarang agak di sudut putih. Ya, Satu kiri Chris John tadi mengenai telak. mencoba mencuri kesempatan tadi. Straight kiri dari Derek Gainer. Ada hook kiri Chris John. Kita lihat pertarungan di tengah ring. Tampaknya kalau di tengah ring Chris John lebih memiliki atau poin yang lebih banyak masuk melakukan serangan. Satu hook kiri dari Chris John cukup mengenai wajah dari Gainer. Sebuah serangan dari Gainer tidak begitu keras sehingga tidak terjadi apa-apa buat Chris. Kembali di tengah ring. Tampaknya agak ada perubahan nih Bung Samsul dari pola mainnya. Ya, terutama dari Gainer. Tapi tidak ada tanda karena tekanan dari Chris John sulit untuk dijinakkan. Menekan kembali Chris John, beruntun pukulan Chris John. Oh, uppercut ke arah rusuk. Iya, counter straight kiri Derek. Mencoba menerobos masuk pertahanan Derek Gainer tadi pukulan Chris John. Dan memang kita lihat ada penurunan dari tenaga Chris John sedikit. Iya. Oh,
Sebaliknya tenaga dari Derek masih kelihatan cukup baik atau belum berubah. Ya. Iya, satu seri kanan Chris John. Sekiri pula dari Derek Gainer tadi. Masih pertarungan di tengah ring, kelihatannya Derek Gainer sudah mulai mau melayani di tengah, tapi justru dia mengalami banyak pukulannya. Beruntun hook kiri kanan Derek ke rusuk lawan. Ya, Straight kiri yang telak dari Derek. ya pemirsa, masih dalam Jarum Super World Boxing. Anda masih menyaksikan pertarungan perebutan gelar juara dunia di kelas bulu 57,1 kg versi badan tinju dunia WBA. Chris John, sang juara dunia, berhadapan dengan penantangnya petinju peringkat 3 WBA asal Amerika Serikat, Derek Gainer. Oke, guys. Oke, sudah siap? Sementara terjadi luka kecil pada alis mata kiri Chris John. Ya. Masih posisi menekan, kita lihat Chris John pada ronde ini. Coba terus menggempur Chris John. Sementara bertahan Derek Gainer. Sulit kelihatan pukulan Chris John menembus pertahanan double cover Derek. Ya. Masih rapi. Memang banyak sekali Chris John melontarkan pukulan, tapi selalu blok double covernya Derek Gainer yang agak sulit untuk ditembus. Dan kelihatannya juga bobot pukulan dari Chris John belum, menurut saya Bung Samsul belum menunjukkan kemajuan yang cukup besar di bandingkan sekarang. Belum ada yang berat membentur lawan. Ya. Iya, pukulan dengan uppercut kanan dan hook kiri dari Chris John. Set kena Chris John. Uppercut dari Derek Gainer. Ke arah rusuk bola pukulan kanan Derek Gainer. Bobot pukulan yang keras kembali dilakukan Derek Gainer. Iya, pukulan kanan Derek, uppercut kanannya cukup membahayakan. Sekarang Derek yang melakukan tekanan. Kali ini Pukulan terbaik Chris John. Ya. Ya, saya pikir dia dengan telas sekali mengenai wajah dari Derek Gainer. Iya, pukulan Tapi telak. dia balas kembali. Memang berbahaya sekali si kidal dari Amerika ini. Kita lihat berkali-kali coba Chris John untuk mematahkan serangan lawan, dan dia juga balik memberikan strike kanan mengenai muka dari Gainer. Kiri Chris John. Rajin sekali dengan Chris John. Di ronde ke-7 ini memang berbeda sekali gaya yang ditampilkan dari Derek Gainer. Dia sangat tidak mau lagi dia berdiri di dekat tali ring. Bahaya sekali. Uppercut kiri yang begitu baik dilakukan Derek. Uppercut kanan maksud saya. Ya. Jadi tidak mundur sekarang mungkin Derek Gainer. Ya, jadi dia lebih memainkan di tengah ring, dan kelihatannya sudah mengubah lagi pola mainnya dibandingkan dari 6 ronde di bawah tadi. Ya, dia melakukan tekanan sekarang. Beruntun pukulan pendek dari Derek menjadikannya unggul di ronde ini. Pemirsa, masih dari Britama Arena Sport Mall Kelapa Gading, Jakarta. Anda masih menyaksikan pertarungan perebutan gelar juara dunia di kelas bulu versi badan tinju dunia WBA, Chris John dan Derek Gainer. Yeah. Over there, please. Time. Come here. Plester sarung tinju Chris John terlepas Next interval. Tidy it up good. dan diperbaiki lagi untuk kedua kalinya. Ya, sepertinya pelatihnya di sudut biru dari Derek Gainer ini menginstruksikan sesuatu kepada Gainer, Pak Samsul. Betul, dan tunggu lawannya, cegat lawannya. Itu kira-kira yang dilakukan olehnya. Satu strik kanan dari Chris John yang begitu bagus. Kita lihat sekarang pergerakan dari Derek. Ya,
Dari 10 kali lontaran pukulan dari Chris John, hanya sekali 2 kali Derek Gainer melemparkan pukulan untuk menunjukkan bahwa dia ingin efisien dalam melontarkan atau menghambur-hamburkan staminanya, dan kelihatannya efektif dari cara yang dilakukan hingga ronde ke-8 ini. Iya, balasan beruntun dari Chris John. Oke, Chris John. Memang banyak Chris John melontarkan pukulan, tapi bobotnya kelihatannya belum tidak menunjukkan peningkatan yang sangat luar biasa, Bung Samsul. Ya. Straight kiri cepat dari Derek Gainer. Time out. Kembali lagi blaster sarung tinju Chris John terlepas. Untuk ketiga kalinya diperbaiki. Set properly this time. He's going for the right hook, fella. He's going for the right hook. Don't worry about the coaching. Come on, guys. Okay. Ya, sudah direkatkan kembali. Jab Chris John dibalas pula straight kiri oleh Derek Gainer. Adu-adu jab tentu saja Chris John kalah karena jangkauannya ada sekitar 6 cm lebih panjang. Triple dari jab Gainer. Chris John. Kembali lagi jab dari Chris John. Ya, Lengah kelihatan Derek terhadap pukulan jab dari Chris John. ya. Mencoba straight kiri keras Derek Gainer. Kembali jab Chris John mengenai. Ya, Jab straight, jab 2 kali, straight 1 kali dari Chris John berhasil. Mencoba menekan Derek Gainer sekarang secara Spartan. Dan posisi seperti ini misalnya, sebenarnya ada keberuntungan atau keuntungan lebih banyak pada Chris John. Ya, kembali serangan balasan Chris John dengan 1-2 atau jab dan straight. Tapi stamina Chris John kelihatannya agak melorot pada ronde ke-8 ini. oh, 3 pukulan Derek Gainer ke arah perut. Ya, bel sudah dibunyikan pemirsa. Kita akan saksikan lanjutan pertarungan mereka yang memasuki ronde ke-9 sekarang. Langsung menekan Derek Gainer, mencoba memotong atau merubah kebiasaannya, dan kelihatannya Chris John tidak terkejut. Ya. Straight kiri dari Gainer. Variasi serangan maupun pertarungan Derek Gainer tampaknya lebih banyak ya, Bung Samsul, dibandingkan Ya, Chris betul. John yang lebih monoton dari gaya-gaya yang dilontarkannya. Nah, kelihatannya Chris John kali ini melakukan serangan hampir sama dari ronde pertama hingga ronde ke-9 ini dibandingkan dengan Derek Gainer yang beberapa variasi serangan-serangan yang dilontarkan. Sementara pemirsa, Anda bisa dengarkan pula bagaimana dukungan dari penonton yang memadati Britama Arena Sport Mall Kelapa Gading ini kepada Chris John. Terus Chris John mendekat, berupaya untuk memasuki jarak pukulnya. Satu hook kanan Chris John yang telak. Hook kiri Chris John. Beruntung pukulan Chris John mengena. Ya, beruntung kembali pukulan yang dilontarkan Chris John. Melemah kelihatan persaingan kedua petinju, persaingan serangan kedua petinju. Ya. Perkat kanan atau hook kanan dari Chris John. Mencoba Beruntung pukulan Chris John. beruntun pukulan pendek Chris John. Ya, Chris John ditekan. Inilah posisi yang menguntungkan bagi Chris John. Ya. Hook kiri kanan Chris John. Bagus sekali.
Ada keuntungan dipetik pada posisi seperti ini. Ya, ketika Derek Gainer yang melakukan serangan, counter punch yang dilakukan oleh Chris John sangat menguntungkan dia. Kita lihat Mencolok sekali. sangat dipojokkan, peluangnya besar sekali. Menyolok sekali keunggulan Chris John pada ronde ini. Ya. Dan kita lihat tenaga dari Derek yang menurun tajam. Satu kesempatan emas yang harus termanfaatkan atau dimanfaatkan oleh Chris John. Pemirsa, ronde ke-10 sekarang yang kita saksikan. Pertarungan perebutan gelar juara dunia Chris John dan Derek Gainer. Mencoba merenggangkan jarak bertanding dilakukan oleh Derek Gainer. Dan inilah gaya asli dari Derek. Iya, satu seri kanan Chris John yang begitu telak. Kembali berlanjut tekanan Chris John. Adakah penurunan yang nyata? Anda lihat Bung Yan? Kelihatannya Derek demikian. Gainer. Banyak sekali stamina-nya. Begitu pukulan-pukulan Chris John telak mengena wajah dari Derek Gainer, konsentrasi dan stamina-nya merosot, dan tampaknya pada ronde ke-10 ini Chris John lebih menguasai permainan, paling tidak di 1 menit pertama. Artinya ada peluang buat Chris John, Bung Samsul? Ya, lebih besar, menjadi lebih besar. Menjauh kita lihat Derek mencoba melepaskan pukul balas, tetapi sudah sulit untuk dilepaskan secara tajam. Tampaknya mulai tadi ketika Derek Gainer melakukan serangan lebih awal, sehingga justru dia yang terpancing untuk masuk dalam perangkap Chris John. Ya. Dan sekarang Derek Gainer menghindar. Satu hook kiri Chris John. Kesempatan Chris John tampaknya sangat besar ketika Derek Gainer kelihatannya sudah mulai kepayahan dengan stamina sangat merosot tajam, sehingga dia menghindari pertarungan rapat dengan Chris John. Ya. Terus menghindar dari tekanan Chris John. Kita saksikan Derek Gainer betul-betul tanpa pukulan pada ronde ini. Hanya menghindar, menjauh dari Chris John. Ada dengar pemirsa, cemoohan dari penonton yang dan rangkul hadir. Derek Gainer merangkul, mengunci gerakan Chris John untuk tidak dapat melepaskan serangan balasan. Ya. Pada ronde ke-10 ini kelihatannya benar-benar habis Derek Gainer, dan sebaliknya Chris John sangat menguasai pertarungan. Kita lihat betul-betul clinch dari Derek Gainer sudah sangat menghindari pertarungan, sementara Chris John demikian on fire, ingin menghabisi lawannya. Beruntun kembali pukulan Chris John di saat sudah habis Derek Gainer. Rangkulan lagi Gainer. Ya, Chris John sudah bangkit, demikian pula dengan Derek Gainer. 2 ronde masih tersisa, 2 ronde masih penuh kemungkinan. Namun kelihatan peluang ada pada Chris John, Bung Samsul. Betul, kita lihat bagaimana upaya Chris John yang tidak mendapat perlawanan yang memadai dari Derek. Derek bagaimanapun kita lihat sudah mengalami penurunan stamina atau tenaga yang begitu besar, menjadikan perlawanannya tidak memadai, dan dia lebih banyak berupaya untuk menghindar seperti sekarang. Dia membangun pertahanan double cover yang cukup rapat, tetapi sesekali bisa ditembus oleh pukulan dari Chris John. Ya, tampaknya yang sangat ditakutkan adalah second win dari Derek Gainer, tapi tampaknya agak sulit sekali karena stamina-nya sudah sangat merosot, sementara Chris John sangat kuat sekali dan melakukan serangan, dan semangatnya benar-benar adrenalinnya sedang naik di Bung Samsul. Ya, betul.
kembali. Iya, di sisi lain walaupun memiliki peluang besar, tapi Christian masih berhati-hati. Ya, dan itu wajib dilakukannya. Ya, kita lihat seperti sekarang, dia di samping dia melakukan serangan, dia tidak lupa untuk menjaga jarak untuk pertahanannya. Sekitar 1 menit di sudut merah kita lihat tertahan Derek Gainer dan mendapat serangan beruntun dari lawannya tanpa perlawanan yang memadai. Saya khawatir memang sangat harus diwanti-wanti. Ya. Sebuah uppercut maupun straight kiri dari Derek Gainer itu sangat bisa berbahaya nantinya. Mudah-mudahan Chris tidak terpancing oleh permainan atau trik yang diterapkan oleh Derek Gainer ini. Beruntun pukulan Christian. Namun juga kelihatan sudah melemah Bung Samsul pukulan Christian. Betul. Dan ini tidak dapat dipungkiri karena perbandingan serangan yang mereka lakukan 3-1. Jab Christian. Pada posisi berancang-ancang kelihatan dari Gainer. Namun jab dari Christian tadi. Hitungan hingga ronde 11 ini kelihatannya Chris John sudah unggul, hanya saja dia harus berhati-hati sekali terutama di tinggal 2 ronde ini, ronde 11 dan 12 ini nanti. Iya, mulai ada serangan Masih balasan ada? dari Sangat bisa berbahaya, sangat bisa berbahaya. Kita lihat Ada perhitungan lain dari Gainer. paling tidak peluang terakhir dia harus tetap menjaganya kalau tidak ingin dia merebut gelar juara dunia yang dia lepas. Jab Christian. Detik lagi akan usai ronde. bagaimanapun Christian unggul mutlak dalam perebutan angka di ronde ini. Ya pemirsa, kita akan saksikan ronde terakhir, ronde ke-12 pertarungan perebutan gelar juara dunia antara Chris John dan Derek Gainer, Jarum Super World Boxing. Peluang terakhir, apakah Derek Gainer bisa melakukan serbuan di luar kemampuan dari atau di luar perhitungan dari Chris John? Sementara Chris John seandainya dia bisa mempertahankan tidak banyak atau tidak sampai KO, menurut hitungan saya Chris John akan mampu mempertahankan gelar juara dunia WBA kelas 10 kelas 57,1 kg ini. Ya, bertarung dalam jarak dekat. Yang mendekat adalah Derek Gainer. Saling dorong. Ya, bersyukurlah kita, Bung, ketika dalam timbang badan sampai 3 kali, dia 2 kali sebelumnya dia kelebihan berat badan 1,8 kg yang harus diturunkan dalam tempo 2 jam. Mungkin ini bagian dari menunjukkan bahwa sesungguhnya dia tidak siap secara fisik untuk datang ke Jakarta, padahal dia datang kira-kira 10 hari sebelum Pertandingan ini, pertarungan hari ini. Menempelkan kepalanya ke dada lawan, Derek Gainer tidak bisa berbuat banyak. Saling dorong yang terjadi. Chris John juga kesal, ditekan, didorong terus, dia juga melakukan dorongan yang sama. Berhati-hati. Harapan kita jangan sampai Chris John terjatuh sehingga kehilangan gelar yang sudah direbutnya sejak tahun 2000. Iya. Dapatkan Chris John, hook kanan, telak. Sambutan luar biasa, Bung, dari penonton menyambut kemenangan mempertahankan gelar yang diperoleh pada 2 tahun lalu, tahun 2003. Oh, tandukan kepala. Chris John juga kesal akibat tekanan lawan. Chris John tidak pernah menyundul lawan, tapi memang kondisi dari Derek Gainer sudah payah sekali. Saling dorong yang terjadi kedua petinju ini, Chris John dan Derek Gainer.
Tampaknya Gainer punya target supaya tidak KO. Di 10 ronde detik terakhir. lagi akan usai. Low blow. Pertekanan Chris John Menyudahi permainan ini. Britama Arena Sport Mall Kelapa Gading Jakarta telah sama-sama kita saksikan dari pertarungan perebutan gelar juara dunia di kelas bulu 57,1 kg versi badan 7 dunia antara Chris John dan Derek Gainer. Sekarang saya akan sampaikan hasil penilaian dari ketiga hakim. Judge Derek Wilhelm 118, 110. Silvestre Abainza 118, 111. Mikhail Hook 118, 109. And still WBA Featherweight Champion of the World, still Chris John. Dengan demikian pemirsa, Chris John berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara dunia di kelas bulu versi badan 7 dunia WBA. Berhasil memenangkan pertandingannya dengan unanimous decision dengan angka mutlak 118-110, 118-111, dan 118-109. Dan sabuk juara akan kembali disematkan kepada Chris John. Kami persilakan kepada Bapak Menpora, Bapak Adiaksa Daud untuk menyematkan sabuk juara dunia WBA di kelas bulu 57,1 kg kembali disematkan kepada Chris John yang berhasil mempertahankan gelarnya malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan kepada Chris John, petinju kita yang berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara dunia di kelas bulu 57,1 kg. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Chris John yang berhasil mempertahankan gelarnya untuk malam hari ini. Ya pemirsa, telah kita saksikan tadi bagaimana Chris John akhirnya berhasil mempertahankan gelarnya untuk malam hari ini. Dan Chris John mendapatkan ucapan selamat sekarang dari bapak-bapak yang hadir atas ring. Chris John, selamat atas kemenangan Anda. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Chris John. Chris, ronde pertama Anda langsung terpukul jatuh. Kenapa tadi? Ya, puji Tuhan, syukur pada Yesus Kristus.
Ya memang ronde pertama saya kaget ya. Memang dia punya pukulan cepat dan telak sekali. Ronde pertama saya memang betul-betul kaget dia punya pukulan yang telak. Ya tidak siap, Anda tidak menyangka itu. Ya betul. Setiap pukulannya akan begitu cepat dan telak. Dan Anda tampil beda malam hari ini. Bung Samsul dan Bung Yan menyebutkan Anda tampil beda. Memang itu strateginya dari pelatih ini. Iya. Ya jadi saya ditekankan untuk terus-menerus untuk menekan. Jadi karena dia mempunyai jarak yang lebih jauh, dia lari-lari. Jadi saya harus menekan terus gitu. Tapi kelihatannya susah ya awal-awalnya. Betul, karena dia mempunyai, ya itulah. Jadi mempunyai pukulan-pukulan yang akurat dan cepat. Jadi gitu. Baru ronde ke-10 kelihatannya Gainer staminanya turun, ada peluang di situ. Betul, jadi ronde 7 ke atas dia sudah mempunyai stamina yang agak menurun, jadi saya bisa menekan lebih akurat. Tapi kelihatan Anda, Chris, hati-hati, nggak main asal terubuk, gimana? Ya, karena dari pengalaman pertama saya, maksudnya awal ronde itu, jadi saya lebih hati-hati di ronde-ronde berikutnya. Oke, Christian, kita berikan sekali lagi tepuk tangan kepada Christian yang berhasil mempertahankan sabuk juara dunia kelas 10 versi badan tinju dunia WBA. Itulah pemirsa Christian yang berhasil mempertahankan gelarnya malam hari ini. Dan pemirsa, telah sama-sama kita ikuti pertarungan perebutan gelar juara dunia malam hari ini yang dilangsungkan di Britama Arena Sport Mall Kelapa Gading Jakarta dengan bertajuk Jarum Super World Boxing. Dan tentunya pada kesempatan ini kami ingatkan kepada Anda yang sudah mengikuti kuis melalui SMS ataupun melalui premium call di 0809123488. Anda bersiap-siap, siapa tahu Anda menjadi peserta yang beruntung yang malam hari ini berhak atas sejumlah hadiah yang sudah kami siapkan. Kepada 10 pemenang kami siapkan hadiah masing-masing senilai Rp500.000. Ya pemirsa, sekarang kami akan mengajak nomor-nomor keuntungan dari Anda peserta kuis yang sudah menghubungi melalui SMS ataupun melalui premium call di 080912348888. Silakan untuk diajak, kita akan sama-sama tentukan peserta yang